Inilah yang terjadi sekarang ini. Koruptor, mafia, preman, pungli, pejabat yang enggak becus, mereka semua bangsa sendiri. Mereka itulah yang harus duluan diberantas oleh Prabowo. Dulu joget saat kampanye, lalu puja-puji Jokowi. Sekarang mau salahkan kekuatan asing. Prabowo terlalu larut dalam euforia yang dia ciptakan sendiri, lalu dia yakini sendiri. Padahal banyak orang berpikir sebaliknya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Oke, saya mulai dari satu ucapan dari Presiden Prabowo, yang mana dia menitipkan pembinaan kampus kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Bapak Profesor Brian Yuliarto. Prabowo berpesan agar membina kampus supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa dihasut. Begitu kata dia. Dan Prabowo yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Saya penasaran, maksudnya mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang diam dan tidak bersuara? Kalau mereka bersuara atau demo, itu artinya dihasut asing. Apakah begitu? Dalam beberapa kesempatan, Prabowo suka memakai narasi kekuatan asing. Misalnya, saat dia pidato di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat, dia meminta supaya semua partai untuk maju dalam satu kapal besar Republik Indonesia. Kalau ada masalah, agar diselesaikan dengan cara baik-baik dan saling pengertian, dan jangan mau dihasut oleh kekuatan asing. Saya pribadi enggak paham kekuatan asing seperti apa yang mengobrak-abrik partai politik. Setahu saya, banyak konflik internal partai terjadi karena ada kekuatan yang berusaha menggoyang partai itu. Coba kalian pikir, Demokrat sempat mau diambil alih secara paksa. Itu ulah siapa? Saya yakin masalah internal partai politik itu penyebabnya sama. Bukan karena kekuatan asing. Pelakunya ya itu-itu saja. Begitu juga saat Prabowo pidato di acara hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dia bilang begini, kalau ada yang dihasut-hasut atau ada yang menghasut, waspadalah. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia. Prabowo mengaku akan menjalankan efisiensi yang kemudian anggarannya dipakai untuk 15 mega proyek hilirisasi untuk kemandirian ekonomi yang dianggap mengancam kepentingan pihak asing. Tidak lama setelah itu, terjadilah aksi demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap. Banyak orang kemudian percaya kalau perkataan Prabowo adalah benar, bahwasanya ada campur tangan asing yang mau mengadu domba dan memecah belah. Narasi kekuatan asing yang sering disebut-sebut Prabowo mungkin ada benarnya. Tapi menurut pengamatan saya, justru saat ini masalah di negara ini terjadi karena kebusukan yang terjadi di dalam negeri, bukan karena ulah asing. Contoh, korupsi yang makin gila. Permainan korupsi sudah bukan lagi angka miliaran, tapi triliunan. Bahkan ada yang kerugiannya sudah hampir mencapai 1.000 triliun. Uang dari rakyat yang dikutip dari pajak bocor kemana-mana, mengalir ke banyak oknum dan koruptor. Indonesia nggak bisa maksimal menyerap anggaran karena selalu dibabat dari atas sampai ke bawah. Apakah ini ulah campur tangan asing? Saya rasa ini agak berlebihan. Yang korupsi siapa? Jangan salahkan kekuatan asing. Prabowo terlalu sering menyangkal masalah dalam negeri dengan menggunakan narasi kekuatan asing sebagai biang kerok. Terkesan dia itu suka menciptakan musuh imajiner untuk meredam masalah besar yang sedang menanti. Ekonomi nyungsep, daya beli turun, kelas menengah turun kelas jadi rentan miskin, rupiah makin lemah, pasar saham juga ngos-ngosan. Apalagi sejak Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena prospek pertumbuhan ekonomi domestik makin lemah. Kemudian banyak masalah perusahaan yang pailit sehingga PHK makin parah. Ditambah juga kasus korupsi yang kian parah. Prabowo tidak boleh menyangkal ini karena masalah itu semuanya di depan mata. Jangan dikit-dikit bicara kekuatan asing. Seolah masih belum cukup musibah yang harus dihadapi Indonesia,
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN sampai pada tanggal 28 Februari 2025 defisit alias tekor 31,2 triliun. Padahal pada Februari 2024 APBN surplus 22,8 triliun. Beberapa hari lalu, dokumen APBN kita edisi Februari 2025 sempat muncul di laman kementerian. Tapi tidak lama kemudian, laporan itu sudah tidak bisa diakses. Alasan laporan itu di take down adalah karena katanya akan konferensi pers APBN dilakukan 1 hari setelahnya. Sekalian dijelaskan dengan lebih lengkap. Dari yang sempat dibaca, APBN per Januari 2025 defisit 23,45 triliun. Sekedar info, defisit itu berarti pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Kalau dalam peribahasa, besar pasak daripada tiang. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang membuat APBN kita sedefisit itu? Banyak yang menyalahkan korteks yang bermasalah. Anggaran pembuatan sampai 1 triliun lebih, tapi banyak cacat. Bikin banyak orang stres, penerimaan pajak anjlok. Meskipun defisit saat ini masih dalam batas normal target APBN, tapi sebenarnya ini cukup mengkhawatirkan. Selama 3 tahun sebelumnya, dari 2022 sampai 2024, APBN bulan Februari selalu surplus. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2025 defisit. Ini adalah sinyal yang bikin was-was. Banyak yang memprediksi defisit akan terus terjadi kalau program boros anggaran seperti makan bergizi gratis terus dilanjutkan. Belum lagi korupsi yang bikin anggaran bocor kemana-mana. Lalu kita dihadapkan dengan satu pertanyaan, apakah ini sebabnya kenapa Prabowo nekat melakukan efisiensi ekstrim? Mungkin dia sudah tahu keuangan negara bakal bermasalah dan sekarang terbukti. Terus bagaimana dengan pejabat dan kabinet gemuk yang digaji dengan uang rakyat? Negara lain seperti Vietnam memangkas jumlah kementerian dan tunjangan pejabat. Prabowo ingin efisiensi tapi kadang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Semua itu membebani anggaran negara. Bahkan ada yang bilang, tidak ada negara yang memfasilitasi pejabatnya semewah di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Udah itu, ada pula yang pede mengatakan apanya yang Indonesia gelap. Indonesia itu terang, Indonesia baik-baik saja. Prabowo kemudian menggunakan narasi kekuatan asing yang mau memecah belah. Padahal, masalah yang lebih kritis adalah masalah-masalah di dalam negeri. Prabowo masih menyangkal dan sibuk teriak asing-asing. Kalau Prabowo masih suka teriak hidup Jokowi dan kekuatan asing, rasanya ini melihat masalah dengan kacamata yang salah. Bukan bermaksud mengabaikan kekuatan asing, tapi saya lebih yakin masalah terbesar saat ini ada di dalam negeri, seperti yang tadi saya jelaskan. Prabowo jangan terkesan menutupi kegagalan dengan cara meyakinkan masyarakat seakan-akan ada musuh yang mau merusak negara, supaya nanti kegagalan Prabowo bisa dikambing hitamkan kepada musuh khayalan ini. Soekarno pernah mengucapkan sesuatu yang mungkin sudah sering kalian dengar. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Inilah yang terjadi sekarang ini. Koruptor, mafia, preman, pungli, pejabat yang enggak becus, mereka semua bangsa sendiri. Mereka itulah yang harus duluan diberantas oleh Prabowo. Dulu joget saat kampanye, lalu puja-puji Jokowi. Sekarang mau salahkan kekuatan asing. Prabowo terlalu larut dalam euforia yang dia ciptakan sendiri, lalu dia yakini sendiri. Padahal banyak orang berpikir sebaliknya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.